Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd, para bapak, para ibu, para sepuh, pinesepuh, wabil khusus segenap jajaran pengurus Masjid Al-Bina yang saya hormati. Pada pagi hari ini adalah pagi yang istimewa, di mana kita bersama-sama duduk di masjid ini guna melaksanakan zikir bersama dengan pedoman risalah kitab Maziyatur Rawatib fi tahqiqi aqsal maqasidi wa a'lal maratib. Buku kecil yang berisi bacaan kumpulan rotib atau wirid untuk kepentingan mengundang turunnya berkah dan keberuntungan dari langit, sehingga cita-cita kita, maksud-maksud dan tujuan hidup kita dapat terwujud dan kita mendapatkan kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, zikir ini disebut sebagai maziyahan, yaitu berharap turunnya berkah dan keberuntungan. Kemudian secara khusus ada media air yang kita maksudkan sebagai maziyatul muyah atau sembur air melalui zikir-zikir nanti. Dan kemudian setelah diminum air ini, yang sehat agar tetap sehatnya, yang sakit agar supaya diangkat penyakitnya, bukan hanya saja penyakit zahir tetapi juga penyakit batin, sehingga akhirnya setelah minum air dan kita berzikir bersama ini, semangat kerja kita bertambah, semangat ibadah kita bertambah, semangat untuk selalu mewujudkan dan berbuat kebaikan juga bertambah. Sehingga dari bertambahnya hal-hal yang baik itu, insya Allah apa yang menjadi harapan umum daripada manusia ingin hidup aman, nyaman, bahagia dapat terwujud melalui kegiatan zikir ini. Bapak Ibu yang saya hormati, airnya agak dijauhkan sedikit, nggak apa-apa, takut kesenggol. Ini di mana-mana begitu, di musola-musola, di masjid-masjid lain, kelalen kesenggol. Baik Bapak Ibu, saya teruskan. Zikir yang tercantum di dalam buku Maziyatur Rawatib ini tak ubahnya seperti alat, sarana yang bisa kita gambarkan sebagai kunci atau password untuk membuka pintu-pintu langit. Karena barokah itu Bapak Ibu, keberuntungan itu semua disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Betul bahwa aktivitasnya di bumi, tetapi barokah dan keberuntungannya, petunjuk dan bimbingan-bimbingannya dan pertolongan-pertolongan itu disimpan oleh Allah di langit. Itulah yang disampaikan Allah di dalam salah satu firman-Nya, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai, dan di langit itu tuh rizqukum, rizki kalian, harapan-harapan kalian, cita-cita kalian, ya.
Yang secara umum harapan dan cita-cita itu berupa keinginan menjalani hidup secara aman, tentram, bahagia. Itu di sana kuncinya. Lah langit itu bapak-bapak ibu-ibu ada pintu-pintunya. Yang mana dengan zikir-zikir tertentu pintu langit itu diharapkan terbuka, lalu akan menurunkan keberuntungan, akan menurunkan kebaikan dan keberkahan bagi penduduk bumi. Mohon maaf, jadi maziyah yang berisi zikir-zikir ini bukan hanya untuk diri kita saja yang hadir, tetapi juga untuk semuanya yang ada di bumi, wabil khusus di lingkungan kita. Oleh karenanya itu bapak-bapak ibu-ibu, di dalam zikir ini di samping ini adalah amal pribadi juga amal kita buat lingkungan. Itu. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, saya ingin cerita sedikit saja sebagai jalan supaya bapak-bapak ibu-ibu ini di dalam doa dan zikirnya itu ada kemantapan. Bagaimana ceritanya? Di dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah menyatakan bahwa terjadinya hal-hal yang membuat kita hidup tidak nyaman, tidak tentram, tidak bahagia, itu bukan karena Allah yang mau. Di sana disebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tapi diri kitalah yang mengundang kesulitan di dalam hidup kita. Diri kitalah yang mengundang diri kita ini menjadi tidak bahagia. Bukan karena Allah mau. Karena di ayat lain Allah jelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pokoknya rencana dan rancangan Allah dalam kehidupan manusia itu semuanya diberikan fasilitas dan memungkinkan untuk bahagia. Bahwa manusia menjadi tidak bahagia, tidak tentram, bahkan binasa, itu disebabkan manusia sendiri yang merubah keadaan yang baik itu menjadi terpuruk. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai seorang mukmin kita punya tanggung jawab untuk merawat iman. Lah di antara merawat iman itu dengan cara berzikir, kembali kepada Allah. Karena setiap peristiwa-peristiwa yang menggelayuti umat manusia sehingga tidak nyaman, tidak aman, tidak tentram itu akan kembali dinetralisir, akan kembali dinormalkan oleh Allah kalau kita mau kembali kepada Allah dengan jalan zikir. Dan orang yang tidak mau peduli dengan imannya pasti juga tidak mau merawat iman itu dengan cara-cara yang diberikan oleh Allah, yaitu dengan zikir. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang tidak mau berzikir itu dijelaskan di dalam Al-Quran, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Yang tidak mau berzikir kepadaku maka hidupnya akan selalu berada di dalam kesulitan. Jadi kesulitan-kesulitan itu kalau tidak segera dinetralisir, dinormalkan dengan zikir, ya selamanya akan dalam keadaan kesulitan, tidak akan berubah. Oleh karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kita berzikir bersama di masjid ini. Mungkin sebagai awal saya yang membuka, untuk selanjutnya mungkin Bapak Haji Subiakto ataupun tokoh-tokoh yang lain bisa memimpin bapak-bapak, ibu-ibu untuk berzikir. Dan mohon maaf kalau sudah berjalan dan waktunya jelas seperti ini, mungkin ada orang yang mau menitipkan air dari tempat lain, karena ini sudah ada jaringannya. Mohon pengurus repot sedikit untuk diletakkan di sini. Nanti mungkin siangnya akan diambil, ya. Tolong agak kami repoti sedikit dengan jamaah.